perang yang terjadi di Korea pada tanggal 25 Juni 1950 sampai 27 Juli 1957. Perang Korea ini juga dianggap sebagai perang proksi yang terjadi setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Setelah Jepang menjajah Korea, mereka mengubah sistem struktur sosial masyarakat dan mengubah sistem kerajaan di Korea. Awal mula terpecahnya Perang Korea pada tahun 1950 sampai 1953 terjadi pembagian semenanjung Korea pasca terjadinya Perang Dunia II. Yang pertama, Korea Utara didukung oleh Uni Soviet dan Korea Selatan didukung oleh Amerika Serikat pada tanggal 25 Juni 1950. Awal mula terjadinya Perang Korea pada tahun 1950 sampai 1953 terjadi pembagian semenanjung Korea pasca terjadinya Perang Dunia II. Yang pertama, Korea Utara didukung oleh Uni Soviet dan Korea Selatan didukung oleh Amerika Serikat pada tanggal 25 Juni 1950. Konflik ini banyak melibatkan antar negara sebagai perang proksi antara ideologi komunisme dan demokrasi. Gencatan senjata ini ditandatangani pada tanggal 27 Juli 1953 dan tidak ada perjanjian damai dan meninggalkan kedua negara itu dalam keadaan terpisah oleh zona DMZ hingga kini. Sesuai kesepakatan dengan Uni Soviet, Amerika telah mengatur seluruh wilayah Jepang dan melindungi Korea. Oleh karena itu, Uni Soviet bertugas untuk mengatur seluruh wilayah Jepang. Masalah yang ditemukan oleh Uni Soviet adalah banyaknya pasukan Jepang yang berada di wilayah Korea, dan Uni Soviet belum menemukan cara untuk mengatasi hal itu. Die-hard communists. With the enemy falling back to the Han River, United Nations commanders had expected that the Reds would make their stand there. But under a steady, withering barrage, GIs are able to... Setelah berakhirnya Perang Korea pada tahun 1953, hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan semakin memburuk. Kepentingan dan tujuan mereka pada masing-masing negara sangat bertentangan karena adanya perbedaan mendasar dalam kebijakan internasional mereka. Korea Utara menganut kebijakan sosial yang disebut juga ideologi jas atau self-reliance, sedangkan Korea Selatan menganut kebijakan demokrasi liberal. Aksi-aksi dan provokasi tersebut mengakibatkan munculnya penurunan stabilitas perdamaian dan keamanan di semenanjung Korea yang tentunya mengakibatkan atau juga yang menjadi ancaman bagi Korea Selatan. Evacuation south. Some thought they could have held a perimeter around their biggest base in the north, but the will to take risks had gone. The volume of supplies was too great to move, and Hong Nam. Setelah terjadinya perang, Korea Utara ini mengalami krisis dan tekanan ekonomi yang sangat besar akibat rusaknya infrastruktur kehidupan. Kemudian pada tahun 1950 sampai 1960, pemerintah Korea Utara ini mengimplementasikan kebijakan untuk mengatasi krisis tersebut. Namun, upaya-upaya yang dilakukan tidak berhasil. Kemudian di tahun 1970-an, pemerintah Korea Utara ini mencoba mengubah ekonominya menjadi ekonomi sosialis untuk mengatasi krisis. Tetapi hal tersebut juga tidak berhasil. Ekonomi negara Korea Utara ini masih menghadapi tantangan hingga saat ini. Setelah terjadinya perang, Korea Selatan mengalami kerusakan infrastruktur besar-besaran seperti jembatan, jalan raya, bangunan, dan pabrik. Kemudian, banyak negara besar yang melakukan penyuntikan dana kepada pemerintah negara Korea Selatan untuk melakukan perbaikan sarana-sarana vital untuk pemulihan ekonomi negara tersebut. Dari hasil perkembangan tersebut, lahirlah kapitalis-kapitalis besar. Ekonomi negara Korea Selatan ini membaik di pertengahan 1950-an.